Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Heriani dalam pembelajaran Kimia SMA kelas 11. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada bagian ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai hidrolisis garam. Nanti kita juga akan menghitung pH dari larutan garam. Sebelum itu, kita pahami dulu definisi dari hidrolisis. Hidrolisis adalah penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam, yaitu ion H+ atau basa yang berupa ion OH-. Nah, larutan garam yang terbentuk dari reaksi antara larutan asam dan basa itu bergantung pada kekuatan relatif penyusun asam dan basanya. Sehingga garam ada yang bersifat asam, basa, atau netral. Nah, perhatikan tabel berikut. Jadi tabel ini menunjukkan jenis garam berdasarkan asam dan basa pembentuknya. Jadi ketika asam kuat bereaksi dengan basa kuat, maka akan menghasilkan garam yang bersifat netral. Contohnya itu pada NaCl. Nah, bagaimana hidrolisisnya? Ternyata tidak terjadi hidrolisis, jadi dia tidak terjadi penguraian. Kemudian yang kedua, asam kuat bereaksi dengan basa lemah, menghasilkan garam yang bersifat asam. Contohnya pada NH4Cl. Nah, hidrolisisnya itu parsial, jadi dia hanya sebagian. Untuk lebih jelasnya, nanti akan ada contoh di bawah. Kemudian yang ketiga, garam yang terbentuk dari reaksi asam lemah dan basa kuat, maka akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Contohnya pada NH3COONa. Dan hidrolisisnya juga parsial. Kemudian yang keempat, garam yang terbentuk dari reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Nah, garam yang terbentuk itu tergantung pada Ka dan Kb-nya. Jadi tergantung pada tetapan ionisasi asam lemah dan tetapan ionisasi basa lemahnya. Contohnya itu pada NH4F. Kemudian hidrolisisnya itu total, jadi semuanya terhidrolisis. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan pada contoh soal berikut ini. Oke, selanjutnya ini penjelasan untuk tabel yang sebelumnya. Jadi, yang pertama, reaksi antara asam kuat dengan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat netral. Jadi, contohnya tadi NaCl akan terurai menjadi Na+ ditambah Cl-. Nah, ion-ion Na+ dan Cl- ini jika bereaksi dengan air, itulah yang disebut dengan reaksi hidrolisis. Jadi reaksi hidrolisis itu reaksi antara ion-ion plus maupun min dengan air. Nah, yang pertama, ketika Na+ ditambah H2O, itu dia tidak terhidrolisis, jadi dia tidak bereaksi. Begitu juga dengan Cl- ditambah H2O, dia tidak terhidrolisis, sehingga pH-nya netral atau pH sama dengan 7. Kemudian yang kedua,
Reaksi antara asam lemah ditambah basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat basah ya. Oke, jadi contohnya di sini kita ambil garam CH3COONa, di mana garam tersebut kita peroleh dari reaksi asam lemah ditambah basa kuat. Jadi dari reaksi NaOH ditambah dengan CH3COOH. Jadi di sini basa kuatnya itu NaOH, sedangkan asam lemahnya itu CH3COOH. Menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Nah, CH3COONa inilah garamnya. Nah, jadi kita ambil garamnya CH3COONa. Akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, CH3COO- dengan Na+ ini jika direaksikan dengan air, kita perhatikan untuk Na+ ditambah H2O, maka dia tidak akan bereaksi, jadi dia tidak terhidrolisis. Nah, kemudian untuk CH3COO- ditambah dengan H2O itu akan bereaksi menghasilkan CH3COOH ditambah dengan OH-. Nah, OH- inilah yang menyebabkan reaksi dari asam lemah ditambah basa kuat membentuk garam yang bersifat basah, sehingga pH-nya itu lebih dari 7. Nah, konsentrasi OH-nya dapat kita hitung dengan rumus akar dari Kw per Ka dikali dengan konsentrasinya. Jadi, Kw itu adalah tetapan kesetimbangan air, itu besarnya sama dengan 10 pangkat min 14. Ini jika di soal tidak diketahui, maka kita gunakan ini. Namun, jika di soal diberikan nilai yang lain, maka kita sesuaikan dengan soalnya. Kemudian Ka itu masih sama dengan pelajaran sebelumnya. Ka adalah tetapan ionisasi dari asam lemah. Nah, kemudian di sini ada Kh. Kh itu adalah tetapan hidrolisis. Jadi, Kh sama dengan Kw per Ka. Nah, kemudian kita bisa menghitung pH-nya. Untuk menghitung pH itu rumusnya juga masih sama. Jadi pH kita gunakan rumus ini. Jadi karena dia bersifat basah, maka kita cari dulu pOH-nya menggunakan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kemudian untuk pH-nya itu sama dengan 14 min pOH. Nah, di sini ada rumus lain lagi. pH sama dengan setengah dikali pKw ditambah pKa ditambah log konsentrasi dari Ag. Nah, rumus ini kita gunakan jika Kw atau tetapan kesetimbangan airnya diketahui. Kemudian Ka tetapan ionisasi asam lemahnya diketahui. Dan konsentrasi anion atau komponen garam yang mengalami hidrolisisnya diketahui. Jadi bisa juga kita gunakan rumus yang ini. Selanjutnya yang ketiga, reaksi antara asam kuat dengan basa lemah. Misalnya kita ambil reaksi dari asam kuatnya HCl ditambah dengan basa lemahnya NH4OH. Ini perhatikan. Jadi ketika NH4OH bereaksi dengan HCl itu akan menghasilkan garam NH4Cl ditambah dengan H2O. Nah, kita ambil garamnya. Jadi ini garamnya. Kita ambil NH4Cl akan terurai menjadi
NH4+ ditambah dengan Cl-. Nah, ketika NH4+ bereaksi dengan air, itu dia akan membentuk NH4OH ditambah dengan H+. Nah, H+ inilah yang menyebabkan terbentuknya garam yang bersifat asam. Karena ketika Cl- itu bereaksi dengan air, maka dia tidak terhidrolisis. Jadi di sini yang terhidrolisisnya itu hanya NH4+ ditambah dengan H2O. Jadi pH-nya kurang dari 7, bersifat asam. Karena bersifat asam, maka kita bisa menghitung konsentrasi H+-nya menggunakan rumus akar dari Kw per Kb dikali dengan molaritas. Nah, ini rumusnya hampir sama dengan yang kedua tadi, hanya perbedaannya di sini kita menggunakan Kb, tetapan ionisasi basa lemah. Kemudian untuk M, konsentrasi ini bisa ingatkan lagi, konsentrasi itu bisa kita peroleh dengan rumus jumlah mol dibagi dengan volume totalnya. Oke, selanjutnya tinggal kita cari pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+, atau dapat juga menggunakan rumus nih. pH sama dengan 1/2 dikali PKW ditambah PKB ditambah dengan log konsentrasi Mg. Jadi Mg di sini adalah konsentrasi kation, yaitu komponen garam yang mengalami hidrolisis. Jadi log dari konsentrasi garam yang terhidrolisis. Oke, selanjutnya yang keempat, reaksi antara asam lemah dengan basa lemah. Jadi berdasarkan tabel akan menghasilkan garam yang sifatnya tergantung dengan nilai dari Ka ataupun Kb-nya. Jadi kita ambil contoh di sini, garam NH4CH3COO ini akan terurai menjadi NH4+ ditambah CH3COO-. Nah, NH4+-nya ketika bereaksi dengan H2O itu dia akan terhidrolisis. Jadi menjadi NH4OH ditambah dengan H+. Kemudian untuk CH3COO- ditambah H2O itu juga terhidrolisis menjadi CH3COOH ditambah dengan OH-. Nah, di sini kita punya H+, ion H+, dan ion OH-. Sehingga untuk menentukan sifat dari larutannya itu kita lihat dari nilai tetapan ionisasi asam lemah atau tetapan ionisasi basa lemahnya. Nah, jika Ka kurang dari atau lebih kecil dari Kb, maka dia akan bersifat basa. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka dia akan bersifat asam. Kemudian jika Ka sama dengan Kb, maka dia akan bersifat netral. Untuk rumus konsentrasi H+-nya itu bisa kita gunakan rumus akar dari Kw dikali dengan Ka per Kb. Sehingga pH-nya juga masih sama rumusnya. pH sama dengan min log konsentrasi H+, atau kita gunakan rumus yang ini jika Ka dan Kb-nya bisa diketahui. Sudah diketahui. Oke, di sini kita perhatikan cara untuk menghitung PKW, PKB maupun pKa. Nah, caranya sebenarnya sama seperti kita menghitung pH. Jadi misal kita ambil contoh, Kw-nya sama dengan 10/14 ya tadi. Sehingga bisa kita hitung PKW. Itu sama dengan min log dari Kw-nya.
jadi sama dengan min log 10 pangkat minus 14. Nah, ini tinggal kita hitung. Jadi PKW-nya sama dengan 14. Nah, perhitungannya sama dengan kita menghitung pH. Jadi kalau misalkan diketahui KB sama dengan 10 pangkat minus 5, berarti PKB-nya itu sama dengan min log 10 pangkat minus 5, yaitu sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal mengenai menghitung pH dari larutan garam. Nah, contoh-contoh soalnya akan ada di video yang selanjutnya ya. Jadi, silakan dipelajari materinya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bisa akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.